Halo semuanya, selamat datang di Applicat YouTube channel. Masih dengan saya Nugroho yang akan menjelaskan mengenai proses pembuatan mold di SolidWorks. Nah, kalau di episode lalu kita kan sudah membuat mold secara untuk bikin cetakan atau bikin mold itu secara untuk proses desain untuk core dan cavity-nya ya. Nah, terus biasanya kan kalau untuk mold itu kan nggak cuma sebatas core dan cavity aja. Kadang kita butuh untuk membuat side core. Side core itu apa sih? Side core itu adalah salah satu kondisi di mana si benda ini punya ada istilahnya undercut. Jadi nggak bisa diproses itu dilewat potongan cuman atas sama bawah aja. Jadi kita harus bikin kayak semacam satu buah plug lagi atau mungkin kayak semacam part lagi kecil lagi untuk membuat biar dia tetap bisa dibuka ke atas dan ke bawah, tapi juga tetap bisa membuat si undercutnya itu tadi. Nah, undercut itu kondisi kayak gimana? Itu kita bisa melakukan proses analisa. Analisanya adalah seperti ini. Let's say kita dari top plan seperti ini, terus kemudian kita tinggal proses namanya undercut analysis seperti ini. Terus kita tinggal oke aja. Nah, di sini ada informasi di sini. Included undercut di sini 19 face, berarti di sini yang warna merah. Berarti lihat di sini. Jadi kan kalau ada kondisi seperti ini kan dia nggak bisa nih langsung dibuka aja ke atas atau ke bawah gitu ya. Jadi harus ada sistem ke sampingnya. Kalau nggak ada sistem set core-nya di sini atau mungkin plug tambahannya di sini, dia nggak akan bisa dicopot nanti si bendanya. Jadi harus dicongkel ya. Kalau dicongkel jatuhnya nanti dia akan entah itu akan merusak dari bendanya atau mungkin akan merusak daripada si mold-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini kita akan coba untuk membuat sistem sidecore atau tambahan komponennya lagi di dalam SolidWorks itu seperti apa prosesnya. Nah, pada dasarnya untuk si model di sini kita sudah punya komponen-komponen ya, atau mungkin udah moldnya itu udah kita bikin sebelumnya. Cuman kemarin saya sedikit kelupaan di episode lalu. Hal yang tidak kalah penting untuk proses pembuatan mold itu adalah namanya scale. Jadi kita tahu kan ya kalau injection plastik itu kan biasanya bendanya itu adalah dia dari liquid atau cairan atau plastik yang dilelehkan terus kemudian diinjeksi. Nah, itu kan dari perubahan bentuk dari cairan bentuk liquid dari plastik liquid itu ke bentukan padat itu kan pasti ada sedikit penyusutan. Nah, di moldnya itu kita harus melakukan proses scale. Nah, scale-nya itu ada di sini. Ini kita scale di sini. Jadi contohnya adalah seperti ini. Kita tinggal, let's say kita scale itu 0,1,01 atau kurang lebih sekitar 10% ya. Kurang lebih sekitar 10%. Atau 1% ya, kurang lebih seperti itu. Di sini intinya dibesarkan 0,1 dari ukuran awalnya, kurang lebih seperti itu. Jadi setelah di scale baru nanti diproses untuk mungkin di parting line, shut off dan segala macamnya. Oke, kita akan coba langsung saja untuk buat set core-nya sendiri seperti apa. Pada dasarnya untuk set core di sini yang kita perlukan pertama adalah kita bikin dulu untuk core cavity-nya dulu ya, rekan-rekan semuanya. Jadi core cavity-nya sudah kita bikin, terus kemudian baru kita bikin untuk di sketch-nya. Sketch-nya untuk di sini. Let's say untuk di sini dulu nih. Nah, sketch-nya ini kita udah bikin nih. Jadi kita punya ada satu ini untuk side core dan juga di sini nanti akan kita bikin untuk lifternya. Jadi di sini side core-nya kita tinggal proses tentunya untuk proses bikin sketch-nya teman-teman udah bisa lah ya. Ini tinggal kita bikin sketch aja seperti itu, boleh di bagian dalam sini atau di bagian atasnya kurang lebih seperti itu. Terus kemudian kita tinggal proses aja di sini. Kita tinggal klik untuk core-nya kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian kita tinggal pilih. Pertama kita pilih sketch-nya itu yang mana, itu di sini. Terus kemudian untuk face-nya ini dia otomatis mengikuti face dari si sketch-nya itu. Biasanya ada di mana. Terus kemudian ini adalah untuk arahnya ya, arahnya untuk extrude-nya kurang lebih seperti itu. Terus kemudian di sini. Ini adalah part yang akan kita potong. Jadi part yang akan kita potong itu antara core atau cavity-nya atau bagian atas atau bagian bawahnya. Contoh di sini kita bikinnya di bagian atasnya karena kan si benda ini kan dia nempelnya ke bagian atas atau bagian cavity-nya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian
Di sini kita tinggal informasikan untuk di ukurannya. Ukurannya ini biasanya dia akan mengikuti, tapi kalau bisa jangan sampai kurang. Jangan sampai kurang. Kalau bisa dia bikin berlebih aja nggak masalah, karena nanti toh dia juga akan dipotongnya selesai sampai di sisi luar daripada si cavity-nya. Kalau untuk bagian dalam, pastikan aja dia nggak terlalu masuk sampai ke body selanjutnya. Contoh di sini nih agak ada body selanjutnya nih di sini. Kita nggak mau itu, pastikan aja kita let's say kita bikin 8 mm atau let's say mungkin 10 gitu ya. Itu nggak masalah. Intinya jangan sampai terlalu panjang sampai dia kena ke kontur yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian kita juga bisa melakukan untuk proses pembuatan dengan menggunakan draft seperti ini. Draftnya outward atau draftnya keluar. Ini kalau saya lihat dari sisi sini mungkin akan lebih terlihat. Ini kan sisinya ke dalam, kita pengennya draftnya itu keluar. Ingat, balik lagi ini adalah mold ya. Ya kalau bisa semuanya dikasih kemiringan biar nanti enak ketika dipasangkan dan juga dilepaskan. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian kita tinggal oke aja seperti ini. Nah nantinya hasilnya akan jadinya adalah seperti ini. Kurang lebih. Nah hasilnya kurang lebih akan jadi seperti ini. Ini kalau kita coba lihat, kita lihat dari solid bodies ya. Ini ada core, ini ada core lagi. Oh, ini core bodies di sini. Jadi, let's say kita isolate sebentar. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini nih. Jadi di sini ada konturnya yang membuat si bendanya tadi. Jadi di sini ada untuk proses profil undercutnya. Jadi kalau mungkin untuk teman-teman yang nggak tahu ya sistem undercutnya nanti akan seperti apa. Jadi kira-kira nanti benda ini nanti akan ditaruh ke atas kalau untuk di moldnya ya. Nanti akan ditarik ke atas, nanti ditarik ke bawah, dan itu nanti dia akan ditarik ke samping, seperti itu. Ditarik ke samping, jadi si bedanya nanti dia akan otomatis bisa copot, kurang lebih seperti itu. Nah ini kan untuk ini kan untuk side core-nya ya, side core-nya. Terus kemudian kita pengen coba untuk bikin yang di ejectornya nih. Jadi untuk di bagian bawah dalamnya di sini kan juga ada lagi tuh tadi yang undercut tadi. Mungkin kita coba untuk bikin kita hide aja biar mudah. Oke, seperti ini. Nah, bagian sini kan dia juga nanti akan ada, ini kalau saya hide lagi bodinya, sini kan juga ada bentukan seperti ini ya. Kita pastikan kita pengen bikin untuk ejectornya juga. Oke, untuk di bagian ejector di sini pun prosesnya sama. Mungkin kita bisa review dulu untuk dari segi sketch-nya. Boleh kita review, boleh kita cek sketch-nya sudah sesuai atau belum dengan kriteria kita. Let's say kita memastikan dia sketch-nya itu agak sedikit lebar ke kanan, kurang lebih seperti ini. Terus kemudian ya ini jatuhnya ini sketch-nya ini perkiraan aja sih, kira-kira seperti itu. Baik lagi kalau bisa jangan untuk di bagian konturnya di sini jangan terlalu lebar. Jadi biar nggak terkena kontur yang lainnya. Dan pastikan juga ini sampai ke bagian bawah di sini ya untuk si sketch-nya. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal proses untuk di mold tool di situ kita tinggal proses untuk dibikin core-nya. Sama seperti yang tadi, kita tinggal proses untuk bikin core-nya di sini. Kita tinggal bikin core-nya, terus kemudian kita tinggal bikin si bendanya di sini. Kita pilih si sketch-nya. Pastikan kita pilih di sini adalah di bagian bawah atau di bagian sini. Nah, untuk yang di sini kita nggak perlu bikin dia terlalu gede ya. Dia nggak terlalu gede. Jadi contoh kita bikin 50 ke kiri dan 50 ke kanan. Saya seperti ini. Cuman kalau mungkin terlalu gede, mungkin kita bisa kecilin lagi. Contoh di sini mungkin kita nggak perlu pakai draft coba. Kita nggak perlu pakai draft. Terus kemudian ini kita coba. Let's say di sini 15 gitu. Dan di sini juga 15. Oke, pas. Kita nggak terlalu besar kalau kita pakai draft. Oke, kita nggak pakai draft di sini. Anggaplah seperti ini, kita nggak pakai draft. Oke, terus kita tinggal oke aja coba. Hasilnya tentunya akan menjadi satu buah body lagi. Jadi kita sudah punya untuk side core, terus kemudian kita sudah punya juga untuk yang ejector, kurang lebih seperti ini.
yang tadi. Terus ini kita coba untuk isolate lagi untuk ngecek. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, tentunya ini nanti juga sistemnya untuk mengaktifkan ini nantinya dia akan didorong dari bawah oleh satu mekanisme dari moldnya sendiri, kurang lebih seperti itu. Nanti hasilnya akan seperti ini. Cukup mudah bukan prosesnya? Nah, kemudian tentunya yang tidak kalah penting lagi adalah kalau kita lihat dari si modelnya sendiri, itu kan kita lihat ada semacam lubang-lubang untuk bentukan baut ya. Ini biasanya kalau untuk teman-teman yang berkutat di bidang mold tuh biasanya kita bikin pin lagi nih di sini nih. Jadi kita bikin pin untuk ejector nantinya, ejector dan juga untuk bikin di sininya. Jadi biar ketika si mold base-nya itu kita bikin, kita nggak perlu lagi bikin mekanisme yang seperti ini. Jadi dibikin aja bolong-bolong seperti itu. Nah, untuk nutup di sini atau untuk bikin kontur di sini, kita menggunakan istilahnya adalah ejector lagi nih, teman-teman. Ejector lagi, yang mana kurang lebih secara atau ejector atau pin ya, core pin di sini. Ini kurang lebih di sini prosesnya adalah seperti ini. Ini mungkin kita kalau pengen coba cek secara sketsnya sendiri, dia itu sejajar atau sama dengan si lubang-lubangnya di sini. Jadi lubang-lubang ini atau sketsnya ini dia sama dengan si lubang-lubang yang pengen kita tutup nantinya. Kita tinggal tunggu hasilnya. Ini hasilnya sudah selesai dan kemudian kita tinggal proses. Kita coba lihat hasilnya akan seperti apa. Mungkin bisa kita hide beberapa bagian untuk kita lihat. Ini hasilnya untuk di pin atau untuk ejektornya, kurang lebih seperti ini. Jadi konturnya sudah sesuai dengan si bendanya tadi. Ini sampai ke ujung seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan biasanya kalau untuk proses pembuatannya sedikit lebih mudah daripada pembuatan core dan cavity-nya. Nah, terus gimana kalau untuk hasil di core cavity-nya sendiri? Hasil core cavity-nya adalah kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Ini kalau saya coba isolate. Nanti di sini ada lubang-lubang, dan di sini nanti ada lubang untuk yang tadi proses side core-nya tadi, dan di sini ada lubang-lubang untuk penempatan si pin-nya tadi. Terus kemudian untuk di bagian bawahnya tadi seperti apa? Kalau kita lihat di sini, sorry, saya isolate dulu biar lebih mudah. Saya coba isolate lagi. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Di sini ada lubangnya di sini. Dan nanti ini adalah untuk mekanisme si ejektornya, kurang lebih seperti itu. Mekanisme yang sudah kita buat tadi. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk proses pembuatan core di SolidWorks Mold. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini cukup membantu teman-teman sekalian dalam mendesain mold dengan menggunakan SolidWorks, dan sampai jumpa di episode tutorial berikutnya. Terima kasih.